Shalom keluarga damai, bagaimana kabarnya di awal tahun 2026 ini? Tentunya ada banyak agenda, mungkin juga komitmen baru atau resolusi yang diperbarui dari tahun yang lalu. Atau bahkan banyak sekali kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, ketidakpastian. Keluarga damai, apapun kondisi saudara yang ada dalam pikiran, perasaan, pergumulan, hari ini, pagi ini Tuhan ingin kembali menyapa keluarga damai melalui firman-Nya. Mari kita menentukan hati kita sejenak dan kita berdoa. Tuhan Allah yang pengasih, Allah Bapa yang selalu menjaga bahkan mengamati setiap detil kehidupan kami. Pagi ini kami datang di hari kedua di tahun baru, tahun 2026. Kami tidak henti-hentinya bersyukur untuk pemeliharaan dan penyertaan, bahkan pembentukan Tuhan kepada setiap kami. Tuhan membentuk kami, umat kesayangan-Mu, agar kami menjadi serupa dengan Kristus. Pagi ini Tuhan kiranya sekali lagi berkenan berbicara pada kami, berbicara kepada hati, dan itu yang membawa perubahan di dalam hidup kami. Lembutkan hati kami agar kami siap menerima firman-Mu dan siap melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, mari kita membaca satu ayat yang di musim Advent dan di bulan Natal sering kali kita dengar. Matius 1 ayat 23. Firman Tuhan di dalam Matius 1 ayat 23 berkata, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita." Saudara sekalian, saya ingin mengajak kita memperhatikan istilah Immanuel yang berarti Allah beserta kita. Saya percaya keluarga damai meyakini Immanuel, Allah yang menyertai kita semua, bukan? Bagi saya, bagi keluarga saya, arti Immanuel adalah Allah yang menyertai, Allah yang melihara, Allah yang mengarahkan jalan hidup kami, dan Allah yang juga sekaligus memberikan kejutan di dalam hidup saya. Pada akhir tahun 2024 yang lalu, saya menyelesaikan studi teologi saya dengan gelar Magister Teologi di bidang ibadah dan pelayanan gerejawi. Pikiran saya awal tahun 2024 waktu saya mengambil sabatikal, di akhir tahun saya menyelesaikan studi saya akan kembali ke pelayanan sebagai full-timer di gereja. Menjelang akhir dari studi saya, di akhir tahun 2024 itu, saya didekati oleh berbagai pihak, dan saya mencoba membuka diri dan menggumulkan ladang pelayanan yang ditawarkan pada saya. Tetapi saat saya menggumulkannya, saya mendapat konfirmasi dari Tuhan, bukan ini yang Tuhan mau untuk saya kerjakan ke depannya. Tapi saya tetap bersikeras. Setelah mencoba mencari ladang pelayanan, saya betul-betul menyadari memang Tuhan tidak membuka pintu untuk saya kembali sebagai full-timer di gereja. Apakah Tuhan langsung menjawab saya? Kalau bukan full-timer di gereja, berarti full-timer di yang lain? Ternyata tidak. Tuhan tidak langsung menjawab saya, tapi Tuhan sedang memproses, membongkar segala idealisme, keegoan saya, ambisi pribadi, dan lain-lain banyak hal yang tidak sesuai dengan maunya Tuhan. Sampai satu titik saya bertanya, boleh dibilang satu titik yang paling bawah dalam hidup saya. Kalau saya tidak jadi full-timer di gereja, apakah saya masih seorang hamba-Mu ya Tuhan? Begitupun Tuhan tidak langsung menjawab saya. Saya harus menanti bergumul sekitar 3-5 bulan. Sampai waktunya, saya sungguh menyadari memang Tuhan yang mengarahkan dan menggiring saya ke pelayanan yang saya kerjakan sekarang. Sekarang, saya bersama istri melayani di Abide Indonesia, yang bergerak di bidang ibadah dan healing. Dan saya juga melayani di MIM, Man in the Mirror, yang bergerak di pemuritan khusus kepada kaum pria.
Makin saya menggumulkan, mengerjakan kedua pelayanan ini dan terjun di dalamnya, makin Tuhan membukakan untuk ladang pelayanan ini. Dan Tuhan membuka mata saya untuk melihat betapa luasnya ladang pelayanan sekalipun saya tidak menjadi full-timer di gereja. Sungguh sebuah kejutan bagi saya secara pribadi. Namun di dalam keterkejutan itu saya mengalami Tuhan secara pribadi. Saya mengalami Immanuel secara nyata dalam hidup saya. Pergumulan, kesulitan, tantangan tentunya lebih besar saat saya memulai pelayanan ini. Apalagi mengingat usia saya yang sudah hampir memasuki masa parubaya, di mana tidak begitu mudah untuk beradaptasi lagi. Tahun ini, tahun yang baru, tahun 2026 bagi saya adalah tantangan sekaligus pergumulan. Namun satu hal yang pasti, Immanuel, Allah yang beserta dengan saya, tidak pernah meninggalkan saya. Dia Allah yang terus akan menuntun, memelihara, mencukupkan, dan Allah yang terus akan memproses saya menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Kejutan ilahi akan terus saya alami, entah itu berupa hal yang kecil maupun yang besar, termasuk kekecewaan-kekecewaan. Dalam kesemuanya itu saya hanya mengingat bahwa Natal yang baru saja kita peringati itu adalah juga menanti kedatangan Kristus yang kedua kalinya, di mana kita adalah mempelai wanitanya Kristus. Kristus adalah mempelai prianya. Kita hanya perlu setia mengerjakan bagian dan panggilan kita, yaitu panggilan Tuhan kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang pengasih, Engkau adalah Immanuel, Allah yang selalu menyertai setiap kami, mengarahkan, memimpin, menuntun kehidupan kami sesuai dengan rancangan-Mu bagi kami. Tolonglah setiap jemaat-Mu, supaya kami pun terus boleh setia mengikuti pimpinan Tuhan, walaupun ada pergumulan di sana. Tapi biar kami percaya penuh, betul-betul hanya beriman kepada Tuhan, menjalani jalan hidup ke depan. Tuhan sertailah keluarga damai, GKI damai ini. Kami percaya anugerah kasih cinta Tuhan yang akan terus memeliharakan, memberkati, menjagai sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, Immanuel, Allah beserta dengan saudara sekalian. Tuhan memberkati.